ada 10 pertanyaan. Jadi tidak akan saya sampaikan bertahap. Kira-kira begini. Jadi kalau kita menghitung data mulai dari 2021 akhir setelah masuknya pilot slow release sekarang menjadi base farm slow release, ini pun proses yang cukup saya kira cukup lama, dan kita harus tahu bahwa proses selama ini memang ada beberapa banyak yang sudah kita gunakan di perkebunan kelapa sawit terutama. Jadi saya mengira saat ini saya pengen menampung apa sih keluhan, apa sih yang kekurangan kami sehingga kami bisa memperbaiki begitu. Jadi singkat cerita seperti ini. Jadi memang ada pertanyaan yang bisa seperti ini. Pak, kenapa sih ini saya jawab dulu, saya klarifikasi dulu nih. Kenapa sih dulu namanya Pilo sekarang menjadi base farm? Ini yang pertama. Jadi itu alasan kami karena kami sudah diskusi dengan owner waktu itu bagaimana kita bisa memberikan nama dagang yang serupa dengan PT Base, karena kita pengennya didistribusikan oleh PT Base, kemudian namanya pun Base Farm. Jadi supaya is the best, kira-kira begitu, satu narasi dulu dari Sentona. Tapi dulu kenapa kita Pilo, terus kemudian ada kandungannya kok nurun, ya itu yang pertanyaannya nih, yang sering menjadi pertanyaan. Kira-kira begini teman-teman. Terus banyak kemudian yang bertanya, Pak, akhir tahun kemarin banyak di bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari itu kenapa penggunaannya rata-rata sawitnya ada yang daunnya menguning. Kira-kira begitu. Sudah sering dari awal tak singgung. Jadi kira-kira begini, menguning itu kan memang banyak faktor. Salah satunya memang karena terindikasi jamur. Kuning itu karena indikasi jamur, bukan karena terbakar sepenuhnya, tidak. Tapi memang seperti ini. Karena ada dua masa, vegetatif dan generatif. Dan biasanya pemupukan sawit, anjuran BPKS itu memang ada anjuran pupuk vegetatif dan generatif, karena sawit itu hamilnya itu masih 18 bulan, kemudian dia ada masa generatifnya, ada masa vegetatifnya. Lah, saran kami waktu kemarin sempat kita share untuk di bulan-bulan jika musim hujan, seluruh dunia, bukan di Indonesia, bahkan di Afrika pun seluruh dunia mengatakan jika masih curah hujan tinggi seperti Desember, Januari hujan nggak berhenti, seharusnya ini pun sudah berhenti hujan. Tapi karena musim alam ini kita masih ada curah hujan yang belum kita pastikan kapan berhenti. Jadi belum tahu siklus kapan mereka berhenti hujan, karena itu kuasa oleh alam semesta Tuhan tentunya. Jadi kira-kira seperti ini. Jika hujan mau pakai pupuk apapun, mau pakai pupuk apapun, karena saya juga gini, dari data ini yang saya sampaikan ini saya juga punya kebun. Kami juga mengelola kebun yang sifatnya bukan 1-2 hektar, kami juga ada berapa ribu hektar yang kami kelola saat ini perusahaan. Jadi memang tidak, kami juga trail Pak. Jadi ada pupuk yang blok A itu menggunakan slow release, ada blok A menggunakan pupuk A, blok BC menggunakan pupuk lain, itu juga kita trail. Tapi kami alhamdulillah kemarin dapat pencapaian seperti ini. Ada yang kami mix menggunakan fotosintesa dan pilo slow release, waktu itu kami dapat rendemen unggul. Kami dapat gel kemarin tembus di atas 25. Jadi anjuran bibit rata-rata menjanjikan 35 ton, 33 ton yield per tahun. Menghitungnya yield Pak, bukan sekali panen, karena rotasi itu dihitung per 20 hari, per 3 minggu tergantung. Tapi menghitung sawit itu, kalau kami di perusahaan itu rata-rata sawit A di tahun 2022 rendemen per hektar ketemunya berapa. Dan kami rata-rata dari lahan yang kami ada gambut dan campur itu masih ketemu di angka 25,6 ton per tahun ZL. Dan itu rotasi kan, kita kan panennya nggak menghitung 2 minggu sekali. Bulan ini panen dapat sekian, bulan ini bukan seperti itu kami menghitung, tapi terakumulatif. Per tahun kami sawit dapat 25 ton dikalikan harga tandan buah segar berapa, biaya pemupukan berapa, untungnya berapa, itu kami menghitungnya seperti itu. Tapi beda dengan petani. Rata-rata petani pengennya hari ini panennya 2 ton, besok panennya 2,5 ton, besoknya 3 ton, besoknya 10 ton. Tidak bisa seperti itu, karena itu tanaman ada masa. Bibit itu ada masanya, bibit unggul ada SC3, SC5, Marihat, Lonsum, Sokvin, dan macam-macam. Dan itu memang harus kita sampaikan. Makanya saya ada materi-materi lanjutan itu, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita mengetahui lebih dalam terkait sawit ini bagaimana, tidak menghitung dari begitu. Dan menghitung, oh kenapa terjadi penurunan di seluruh dunia pun dimanapun berada sawit akhir tahun kemarin. Karena apa? Karena hujan yang curah hujan tinggi, tanaman tidak makan hari itu. Kenapa? Karena pH-nya drop. Begitu kira-kira. Nah, ketika ada matahari, dia baru menyerap fotosintesis itu dari nutrisi yang dia makan. Nah, masalahnya tanaman jika pas masa hujan tinggi, itu tanaman berhenti dia.
berdiam diri, menunggu hujan reda, pH-nya drop, dia tempatnya kotor sehingga dia butuh membersihkan dulu, menaikkan pH prosesnya. Yang masalah lagi, ketika dia menunggu, dia butuh makan, nggak ada makanan, itu tambah masalah. Makanya jamur dia akan naik menurun. Makanya SOP kami kemarin di awal tahun kemarin tak sampaikan, boleh Pak di mix menggunakan fotosintesa dan slow release. Kenapa? Karena fotosintesa itu melengkapi kandungan terkait vegetatifnya, generatifnya dibantu oleh oleh slow release-nya, begitu. Tapi kalau kadang kayak kemarin, saya minta, Pak, ini tanaman kami daunnya menguning, umurnya berapa? 2,5 tahun. Oh, 2,5 tahun. Oh, Pak, ini Bapak pupuknya berapa? Pakai 1 saset. Ya pasti menguning, karena masanya dia masa vegetatif kok dipacu. Logika sederhananya, masa anak bayi kasih makan lontong. Dia terpaksa akhirnya juga muntah juga, dan macam-macam variabel. Makanya kan kita harus memahami itu. Tapi no comment, kita no problem lah. Kita tetap bagaimana mengedukasi petani ini dengan cara-cara yang memang kita punya SOP masing-masing. Cuman begini. Terus pertanyaannya lagi, kenapa sih pilo kandungannya mikronya dulu sekian, sekarang turun sekian? Saya tanya lagi, apakah suatu hal yang kita turunkan itu bicara buruk? Oh, belum tentu. Kita ini darah tinggi terkadang itu bukan dinaikkan kadarnya, tapi diturunkan, kira-kira begitu. Jadi kita ini selama kemarin, setahun kemarin itu kita merevisi, oh makronya mereka harus kita kurangi, tapi mikronya kita kurangi, tapi makronya yang kita naikkan atau kita imbangkan. Jadi kita belajar itu, kita rolling per tahun supaya apa? Supaya kita ada perimbangan masa Demlot 2021 sampai 2022, masalah yang muncul seperti ini. Makanya kami munculkan base farm ini, kita memang ada kandungan makro yang kita naikkan, mikronya kita kurangi, meskipun administratif kita hanya menggunakan mikro saja, kira-kira begitu. Dan itu sah gitu. Sudut pandang perusahaan kami sah. Tadi bertanya, Pak, ada kemarin ada cerita lucu juga, Pak, ini berarti harganya turun. Lah kalau tak naikkan nanti apakah harganya mau naik? Pertanyaannya kan enggak, bukan seperti itu. Jadi artinya memang kita ini ada mikronya yang kita turunkan, namun makronya kita naikkan untuk memperbaiki yang sebelumnya. Tapi saya pastikan base farm ini, terus itu saya pastikan lebih baik daripada pilo. Bukan lebih baik bahasanya, terkadang nanti dia ini berarti pilo buruk, bukan seperti itu juga. Jadi bahasanya kita itu selalu memperbaiki bagaimana saat ini yang kurang-kurang kita perbaiki. Jadi kita ada riset and development, bagaimana kekurangan kemarin seperti kita sama-sama belajar, Pak. Jadi belum tentu kita langsung selalu merasa paling pintar, enggak. Saya juga sampai saat ini masih terus belajar bagaimana memberi yang terbaik oleh PTPS. Tapi terkait pertanyaan tadi, kenapa sih kita turunkan? Itu memang ada mikro yang kami turunkan, tapi makronya kita naikkan meskipun tidak menampilkan secara administratif, kira-kira seperti itu. Namun kemarin yang beberapa hal yang memang saat ini kemarin ada beberapa yang sudah di-mix, kita tambahkan fotosintesa itu. Jadi fotosintesa yang kemasan 50 gram ini sudah berbeda dengan yang kemarin juga kita naikkan grade-nya. Jadi itu untuk memperbaiki semua bahkan kalau mau di mix 1 saset fotosintesa boleh jadikan 40 pohon. Jadi cuma 3 saset penambahan itu bisa 3 bulan sekali, bisa 6 bulan sekali kalau memang sawitnya. Perkara gini seperti ini. Yang jadi pertanyaan seperti ini kan terkadang, pencapaian orang beda-beda. Kita tahu bahwa saat ini pupuk rata-rata perusahaan menggunakan pupuk itu cost-nya rata-rata di atas 15 juta sampai 17 juta. Itu real, menghitung data. Kita pupuk 6 kilo saja, setahun 2 kali menggunakan pupuk A, misal bahasanya NPK lain, itu ketemunya kami harganya 13.000 sampai HOK, sampai tanam. Ketika kasih 3 kilo dikalikan 3, kemarin ketemunya saya 15.750.000. 15 juta itu sudah. Kita tuh masih diunggulkan, kalaupun toh disamakan. Kalau toh disamakan dengan harga itu, dimix dengan fotosintesa paling penambahannya nggak sampai 2 juta. Kira-kira begitu. Itu masih tetap di bawah pemupukan pada umumnya. Karena saya punya data pemupukan, Pak. Kami juga punya data. Kami ada N14, N15, N17. Kemarin yang blok-blok itu kami pupuk, ini menggunakan A, ini menggunakan B. Tapi alhamdulillah saya percaya yakin. Kenapa? Apalagi yang kemarin yang kabar baiknya ada kebun yang kami blok 30 hektar itu memang menggunakan base farm slow release sebelum kita launching di 2023. Kira-kira begitu. Kami alhamdulillah rendemen pun, Pak, yang sebelumnya memang tidak kami rawat sengaja, kami naikkan. Kemarin rendemen ketemunya 13,7, kemarin tembus 21,8 untuk OR-nya, kadar minyaknya. Itu kenaikan yang luar biasa karena perusahaan itu dikatakan ada 2 kategori. Yang mungkin petani paham, Dora, Tenera begitu. Jadi kategori yang dulunya Dora
ditusuk itu bunyinya kayak kerikil tak begitu, itu sekarang cuk, dan sekarang randemennya lebih tinggi, kadar minyak lebih tinggi, jadi kenaikannya sampai 21,8. Padahal kita menimbang perusahaan yang sebesar-besar di Indonesia ini rata-rata ketemunya 20, ada 19, macam-macam. Yel pun tahun 2022 ada perusahaan gede di Indonesia ini katanya ketemu yelnya cuma 19 ton per tahun. Kami masih di atas itu. Jadi pertanyaannya begini, mau perbandingan seperti apakah yang mereka inginkan? Terus kalaupun kita ada perbandingan, kalaupun hasilnya ada, terus biaya kita turunkan, itulah teknologi pertanian, Pak, menekan biaya kosnya. Jadi, dan terkadang pencapaian seorang beda-beda. Saya merasa puas jika tonase kami 50 ton, ya situ silakan pakai pupuk lain, pakai 1 ton per pohon, nggak ada masalah kalau pencapaian. Karena bibit tidak mungkin sampai seperti itu. Per pokok 100, mau teori 148, 142, 138, kalau mau mencapai 50 ton, itu bisa-bisa saja, tapi kosnya berapa? Terus tanahnya apakah benar tanahnya lahan-lahan benar mineral yang airnya tercukupi, kira-kira begitu, karena ada siklus air, kebutuhan air, kemudian pemupukan yang diserap dan tidak. Yang bagus itu kan memang pertanyaan satu, mereka menyerap atau tidak. Kayak kemarin contohnya, ada yang memang tanaman dipupuk sekali saja terus bilang nggak bagus, padahal kita tahu tanah yang dipupuk pun laporan ke saya tanahnya banjir. Apakah yakin tanamannya makan? Apakah mungkin pupuknya saat ini, pupuknya bilangnya hilang juga, berarti kan ke bawah banjir. Teori sederhananya nggak dimakan pupuk itu. Lah bagaimana kita mengatakan bagus? Karena kan kita harus punya R&D, riset itu memang data itu pemupukan per tahun, apple to apple. Fairnya jika dikatakan sawit A sekian, sawit B sekian, pupuknya habis sekian, dampaknya bagaimana? Pada BCR, pada buahnya, bukan pada teori lain-lain. Karena memang saya sampaikan bahwa memang daun yang memang sempurna untuk mengisi pada berat itu memang fotosintesis daun yang pucuknya. Dari kita memang untuk ke depan saya sarankan memang ada mix, Pak. Kita ada penambahan, makanya kita ada bayangkan bahasanya sederhananya, setiap perusahaan pasti di masa vegetatifnya menggunakan pupuk A, generatifnya pupuk B. Lah fotosintesis ini sebagai penambah terkait dengan pelengkap itu tadi untuk memperbaiki fungsi daun, berfotosintesis. Terus kemudian untuk yang apa? Untuk yang slow release-nya kita tambahkan sebagai P dan K-nya, batang dan buahnya. Tapi saya yakin alhamdulillah, karena Pak kami punya data juga, kalaupun semuanya seluruh Indonesia ini komplit, pertanyaannya kenapa saat ini kami masih mengirim kepada Bandung. Dan nyatanya saat ini yang saya terima komplainnya tidak ada yang signifikan sekiranya sampai penurunan. Kalau penurunan semua turun. Akhir tahun pun kemarin nurun. Kebun kami pun akhir tahun kemarin penurunan, dan itu kami menyadari, dan itu sudah kami sadari bertahun-tahun yang lalu. Tidak mungkin kita langsung dapat hasil karena kita menghitungnya periode Januari atau Desember setelah pemupukan terakhir, Oktober pemupukan terakhir, kita sampai di akhir tahun itu kita akan menghitung hasil per tahun kami sudah ketemu. Dampaknya sudah ketemu. Terkadang begini, kita terkadang logika sederhananya dapat arisan 2 juta. Ternyata kita dapat duluan ini, dapat 1.500.000 di depan. Kan hasilnya sama. 500 di belakang dianggap, oh kenapa masih kurang, itu enggak seperti itu. Artinya kita harus menghitungnya target per hektarnya sudah ketemu. Kalau sudah habis dia akan mengisi, Pak. Akan hamil 18 bulan untuk mengisi untuk berikutnya. Terkadang itu yang kita terkadang diambil di depan di periode kayak seperti ini kan masa pemupukan. Ini adalah masa pemupukan. Oktober, Januari, Februari, Maret ini pemupukan terakhir, mungkin nanti seharusnya biasanya ada sampai Oktober mereka pemupukan. Ada juga yang Desember, Januari nggak pupuk karena musim curah hujan tinggi. Tapi ini masa pemupukan. Jika tidak dipupuk hari ini juga, berarti Anda tidak ada kemungkinan kecil untuk mendapatkan hasil yang lebih di bulan-bulan ketika musim panas nanti untuk mengisi pada buah. Kira-kira begitu, Pak. Jadi saya apresiasi untuk teman-teman semuanya yang memang dampaknya yang ada luar biasa, tapi memang ada keluhan, kami harus menjawab itu. Kesaran kami memang ada tambahkan yang fotosintesa. Dan kemarin kalau emang ada juga yang SOP-nya 1 saset jadikan 20 pohon, boleh. Kan tergantung anggaran kita. Terkadang saya mau menganggarkan, Pak anggarannya berapa? Harusnya berapa? Harusnya sekian. Kalau saya tinggikan, oh mahal. Salah lagi kita. Makanya tergantung pada anggaran yang dikeluarkan, tergantung dari petani-petani atau mitra-mitra yang menggunakan terkait dengan sawit. Kira-kira begitu Pak Wawan. Ya, sangat luar biasa penjelasan dari Pak Raden selaku formulator dan produsen mengenai produk Best Farm Slow Release. Kemudian Pak Raden, mau saya tanyakan ya, perwakilan dari para mitra, ini kan umur 4-10 tahun, alhamdulillah BSR ini tidak
hasil luar biasa ya dari warna hijau daun, kemudian munculnya tanaman buah segar, itu sudah banyak testimoni di mana-mana. Nah ini yang berumur di atas 15 atau 20 tahun. Nah ini bagaimana strategi pengaplikasian BSR ini supaya hasilnya tetap optimal sama seperti dengan di umur 4 sampai 10 tahun tadi. Tergantung anggaran Pak Wawan. Tergantung anggaran lagi Karena ya. tergantung anggaran lagi. Karena kita mau, jadi sebenarnya kalau yang punya saya sendiri saya kasih 2 saset. Dua Ada saset. juga yang umurnya 2 saset. Tapi kalau emang itu dianggap keberatan, saya begini, pakai 1 saset tapi tambahkan fotosintesa. Itu sama 3 bulan sekali. 1 saset fotosintesa ini dibagikan untuk 20 sampai 25 pohon. Begitu. Sama aplikasinya. Kalau konsentrasi pembagian boleh 1 saset 50 liter, 1 tanaman 2 liter, kira-kira begitu. Oh ternyata airnya pengen kita kurangi, 1 saset jadikan 40 liter, kita 1 tanaman 2 liter, boleh. Atau 1 saset jadikan 20 liter, 1 tanaman cuma 1 liter. Kita menghitungnya gampang, tapi membaginya konsentrasinya sama. Jadi kira-kira begitu. Jadi kalau kita menghitung, ternyata ada angka, Pak, ternyata kami menghitung pakai 2 saset aja masih untung. Hitung-hitungan matematika kami terkait dengan hasil TPS-nya. Ya no problem, silakan dipakai. Tapi kalau emang mungkin mengurangi, Bapak boleh menggunakan 1 saset slow release 3 bulan plus tambahkan fotosintesa. Boleh 2 bulan sekali, boleh sebulan sekali, boleh 3 bulan sekali. Kalau kami memang ada yang produk unggulan itu memang kami kasih 1 bulan sekali. Cuman kalau itu sarankan kepada mitra kan ya keberatan juga apa tidak, kira-kira begitu. Karena tapi kalau menghitungnya, saya yakin lah. Kalaupun saat ini sebelum menggunakan PSR menggunakan pupuk lain saja, itu costnya tinggi. Kita bicara. Ada NPKA misalnya, saya sebut A, itu harganya saat ini dulu per karung 400-600 ribu, sekarang sampai 50 juta. 1 juta. 50 juta. 1 juta. 1 juta 50. Ya. 1 juta 50. Berarti kita hitung sampai tempat kita itu saya ketemunya per kilo 21 ribu. Dan rata-rata orang-orang itu mengumpulkan per 3 bulan kira-kira 21 ribu kalikan 3, 63 ribu. Kali 2, 126 ribu. Kali 138 pokok itu sudah 17, berapa juta. Terkadang masih tambahin lagi. Ada tambahan urea lagi. Sampai 20 juta itu kira-kira. Dan itu pun orang bilang apa? Kalau menghitung rugi, kita perlu hitung kalkulator lah. Kalau emang nanti nggak percaya kalkulatornya diganti baterai alkalin. Infonya. Kira-kira begitu. Karena kita menghitung jelas, sederhana. Kita dapat 1 ton aja dipanen rotasi per bulan. Kalau kita dapat 1 ton atau rata-rata 1,5 ton lah. 1,5 ton dikalikan rotasi sebulan rata-rata 15 sampai 18 kali itu ketemu yield. Kita dapat 20 ton. Jika 20 ribu harga sawit saat ini 2002 sudah ketemu 44 juta. Pupuk kalaupun habis jual 15 juta masih ada margin. Rugi dari mana? Kira-kira begitu, nggak ada. Kita bisnis investasi sawit itu bicara rugi perlu berhitung matematika lagi. Tapi kalau saya pikir itu lebih daripada itu. Harga TP saat ini kalau kita menghitung dengan harga 2.200 untuk kita jual ketemu 25 ton. Itu sudah kita ketemunya sudah lebih dari 40 mendekati 50 juta. Pemupukan ini menggunakan rata-rata 7 juta maksimal kita bikin plus fotosintesa 10 juta. Begitu. Nah kalau 10 juta atau dilebihkan dikit itu bicaranya kayak habis 50 juta, berarti masih ada margin 35 juta per hektar per tahun, menghitungnya per tahun. Nah kalau kita punya berapa hektar kita akumulatif, tapi dinikmati per bulan atau per rotasi panen, kira-kira begitu. Jadi artinya kalau kita menghitung tergantung umurnya, pengen hasil maksimal ya kita SOP-nya tergantung pada anggaran yang dikeluarkan. Cuman SOP-nya kalau memang 2 keberatan boleh 1 saset tetap 3 bulan sekali, ditambahkan fotosintesa cair itu, disiramkan 1 saset dibagikan ke 25 pohon. Atau Pak keberatan, sudah 30 pohon. Keberatan lagi, sudah dibikin 40 pohon. Keberatan nggak usah pakai sekalian. Kira-kira begitu kalau masih keberatan. Kira-kira begitu. Kemudian rekomendasi dari Paraden sendiri, ini kan untuk sawit yang di atas 15 tahun tadi ya, ada rekomendasi 2 ataupun 1 bisa digunakan fotosintesa. Ini ada rekomendasi nggak kalau ada penambahan NPK dari luar cuma 1 kilo saja atau 1,5 kilo saja? Boleh saja ya. Kalau saya itu mau tanya mau pakai apapun boleh. Begitu. Ya. Tapi kalau emang dirasa ternyata menggunakan fotosintesa dan slow release memang sudah cukup. Kenapa harus tambahin lagi? Karena kita sudah bagaimana melengkapi, makanya ada munculnya fotosintesa dan slow release ini melengkapi. Fotosintesa sebagai pengganti NPK atau sebaliknya meskipun sama-sama fungsinya. Tambahkan 1 kilo oke lah, tapi yang terserah tuh hanya 30% kira-kira penguapan. Tapi mungkin oke kalau emang mau tambahkan, Pak, kayak kemarin contoh ada, Pak kami itu 90% menggunakan slow release, tapi anggarannya 10% kita tambahkan untuk penambahan pupuk NPK lain. Boleh.
Mau 50% boleh, saya bolehkan, tidak mungkin kita melarang. Iya. Tapi kalau emang dirasa cukup, kenapa harus kita tambahkan? Kira-kira begitu. Jadi teman-teman kalau boleh, tapi kalau tanya saya tidak menggunakan itu. Saya cukup fotosintesis dan seluruhnya saya cukup. Nyatanya pun sawit kami juga masih berdiri. Bahkan sawit kami juga masih panen kita tiap hari rotasi. Kira-kira begitu. Dan kita menghitung, tak hitung, per tahun kemarin ya ada aja untungnya, kira-kira masih masuk lah kita hitung. Kira-kira begitu Pak Wawan. Ya. Jadi dari Zoom meeting dari awal tadi kan ada beberapa juga yang yang menyampaikan ya. Terkadang para mitra ini yang mendampingi para petani juga, para pekebun sawit tidak melihat kondisi sawitnya juga, Pak Raden. Jadi kondisi sawit yang sudah katakanlah vegetatifnya kurang bagus, kemudian di situ komplain masalah tandan buah segar, padahal untuk menjadi bagus itu kan sudah ada perkembangan luar biasa ya, yang tadi perkembangan vegetatif tadi. Ya itulah yang namanya mitra, makanya diadakan program Zoom meeting ini seperti tadi ya. Baik Pak Raden, kita buka pertanyaan dari mitra ya, supaya bisa lebih interaktif. Mas Budi bisa dibantu Mas Budi? Baik Pak Wawan. Silakan, terutama yang mau memberikan testimoni ataupun ya tadi masalah, kasus atau apapun sajalah ya. Ya, silakan Mas Budi. Ya, baik. Terima kasih Pak Raden, terima kasih Pak Wawan. Kita beberapa orang sudah resen. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau memberikan testimoni kepada Pak Raden atau Pak Wawan. Mumpung ada waktu. Ini jarang-jarang nih Profesor Raden bisa gabung bersama kita. Jangan disia-siakan Bapak Ibu. Silakan. Orang sibuk ya beliau. Ya. Pak Marzuki bisa di. Oke. Nah, ini saya baru saja mendapat ini ada pertanyaan tadi, saya jawab dulu nih. Boleh. Bagaimana pengukuran masa tanaman baru tanam 3 bulan? Begitu kan, 3 bulan. Berarti 3 bulan setelah mungkin 3 bulan setelah tanam. 3 bulan berarti kan umurnya 1 tahun. Berarti sawit itu rata-rata tanam mulai 7 bulan. Ada yang 6 bulan, ada yang 7 bulan, ada yang setahun. Ada yang 12 bulan rata-rata ya. Dipindah ke lahan, tersedia pembibitan tuh penjarangan, kemudian kita pindah ke lahan umurnya 1 tahun. Kami juga saat ini masih new planting, sebagian kita kerjakan sendiri untuk pembibitan. Jadi pembibitan setelah pindah waktu setahun itu pindah ke lahan, kita tanam dengan teori mau pakai CR atau tidak, mau pakai bedeng per 30 atau bagaimana. Petani kan terkadang nggak pakai teori-teori yang seperti perusahaan. Namun kalau saya untuk pembibitan setelah dipindah ke lahan itu kami menggunakannya fotosintesa Pak. Itu real, kami menggunakan fotosintesa. Kami tidak menggunakan pupuk lain karena saat ini untuk slow release itu memang penggunaannya jangan sampai, rata-rata saya gunakan di atas umur 5 tahun. Sampai di umur 5 tahun itu pun masih kami menggunakan fotosintesa Pak. Kalaupun slow release cuma kasih 1 sendok, bahkan cuma setengah maksimal itu di umur 4 sampai 5 tahun. Kira-kira begitu. Setelah 5 tahun ke atas kami baru menggunakan slow release. Ini yang jadi pertanyaan terkadang kenapa sawitnya menguning, karena memang slow release ini kita pacu, memang tambahannya terkadang begini, dari awal pemulihan bibitnya tidak sempurna atau mungkin kurang maksimal dia nutrisinya, langsung dipacu pada buahnya, pengennya begitu, sehingga dia tidak kuat lah jaringan-jaringan akarnya, sehingga dia ada indikasi perbaikan. Nah, perbaikan inilah yang terkadang dianggap buruk Pak, begitu. Perbaikan inilah yang terkadang padahal nggak mati, cuman dia daunnya menguning bawah, atasnya dia berfungsi untuk perembangan, menjaga imunnya, tapi dianggap itu sebuah kerusakan yang luar biasa. Tapi begini, makanya yang untuk di awal ini kami menggunakannya fotosintesa. 1 saset itu kami lakukan. Kalau masa pembibitan Pak, mulai dari tanam dari kecambah itu, kayak penyiraman dilakukan pagi sore. Dipastikan penyiraman dilakukan pagi sore sebelum jam 10 dan di atas jam 3. Dan kemudian setiap minggu sekali biasanya tak kasih Pak semprot menggunakan fotosintesa. Itu rutin. Itu sampai penjaringan per 3 bulan kan kita pisah lagi. Kita pindah ke polybag lebih besar lagi, kita pindah. Setelah pindah ke lahan, nah biasanya petani itu beli sudah bibit yang umur 1 tahun. Pindah ke lahan seperti itu, kemudian setelah itu Bapak bisa menggunakan fotosintesa. 1 saset itu jadikan boleh Pak 50 pohon. Boleh 60 pohon, boleh 20 pohon, tergantung Bapak mau anggarannya berapa. Bapak 1 saset ini dikasihkan, dibagikan ke 60 pohon, 1 tanaman dilakukan sebulan sekali, kira-kira Bapak jika butuh 3 saset, itu sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Kalau saya 1 bulan sekali, kita siramkan atau semprotkan 1 liter aja, rutin. Itu perkembangannya Pak, alhamdulillah kami kemarin ada yang umur 2 tahun setelah tanam, kami pindah lahan 1 tahun, kemudian pindah lagi 1 tahun, kira-kira tambah
belum ada 18 bulan lah. Kami sudah melakukan kemarin pemanen pertama. Dan kami sudah membuang buah pertama, kemudian kami sudah mulai ada panen. Dan alhamdulillah hasilnya pun kita cek redemen, OR dan lain sebagainya, alhamdulillah sudah setara seperti bagus lah. Nggak seperti anak bayi yang masih belajar buah. Sudah kita layak untuk kita produksi juga untuk diambil minyaknya. Alhamdulillah begitu. Jadi artinya memang pemulihan dari awal mempengaruhi pada kinerja yang ke depan. Makanya untuk bibit, untuk pemulihan dari awal saya cukup menggunakan fotosintesa karena dia butuhkan hanya daun, Pak. Daun itu yang akan menjadi daun dan batang untuk menopang ke depan kehidupannya. Kira-kira begitu. Terus silakan, Pak. Kemudian ini Pak Raden ya, kemarin kita laporkan BSR bisa diaplikasikan ke tanaman padi. Satu saset dibuat 28 liter air semprot ke daun. Alhamdulillah hasilnya cukup bagus dan bisa menggantikan NPK ideal. Nah ini pada tanaman kelapa sawit replanting, apakah bisa direkomendasikan untuk sawit juga nih? BSR semprot ke daun? Bisa ya? Bisa. Cuman kalau saya untuk sawitnya memang kalau mau tambahkan tadi PSR, tapi tambahkan fotosintesa meskipun satu saset jadikan 6 tangki, Pak. Ya. Meskipun satu saset jadikan 6 tangki, tapi dalam satu tangki tambahkan PSR 1 saset, begitu. Oh iya. Saya begitu. Tapi bukan terus PSR dilakukan langsung enggak, karena itu masa terkait itu ada perimbangan terkait perkembangan bagusnya, tapi untuk perimbangan N-nya kita dapatkan dari yang fotosintesa. Oh, fotosintesa. Ya. Takutnya nanti yang besar di batangnya daunnya akan mengecil karena kurangnya nitrogen. Dia hanya dipacu oleh kalium dan unsur-unsur lain, sehingga kami tetap menggunakan fotosintesa. Fotosintesa itu kan memang bagaimana kita berkembang alamiah sesuai dengan bibit yang dijanjikan, Pak. Terkait dengan waktu awal rekayasa genetika, dijanjikan bibit yang bagus. Meskipun dijanjikan bibit yang bagus, teorinya bagus, tapi perawatannya nggak bagus, sama aja. Ya. Masa kecilnya dianggap sultan, dikasih susu yang enak, besarnya kasih makan, sama aja, tumpang. Kira-kira begitu. Jadi memang butuh dari kecil, kalau kami begitu. Makanya kalau yang untuk padi pun kami apresiasi, ya kalau emang menggunakan PSR, monggo boleh-boleh saja sebagai penggantian NPK. Cuman ya kami lakukan juga satu saset fotosintesa jadikan 4-6 tangki, 4 tangki atau 5 tangki dibagi, kemudian satu tangkinya ukuran 15-20 itu tambahkan satu saset slow release untuk penyemprotan. Oh itu ya bagus, Pak. Siap. Begitu. Baik, yang mau bertanya Mas Budi silakan. Ya, baik Pak Wawan. Sudah ada? Pak Sufandi mau bertanya. Silakan di-unmute, Pak. Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini karena udah langsung dengan Pak Raden, yang perlu saya tanyakan ada dua hal. Yang pertama, terkait dengan pemesanan BSR, apakah satu paket BSR itu bisa kita gabung dengan fotosintesa? Nah, kemudian yang kedua, tadi Pak Raden menjelaskan ada masa generatif dan vegetatif. Tapi bagi kami petani awam ini, kan kami tidak mengetahui kira-kira dalam 1 tahun Januari ke Desember itu, masa pemupukan yang paling tepat kira-kira di bulan berapa tergantung kondisi iklim. Jadi kita pun di sini di Riau mungkin tidak sama dengan kondisi di Pak Raden kan. Jadi paling tidak ada prediksi masalah musim hujan. Nah, mohon bantuan dari Pak Raden untuk menjelaskannya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah ini pertanyaan yang sulit saya jawab, Pak. Pertanyaan yang pertama saya jawab nih, karena begini, saya sendiri bukan mitra, Pak. Saya bukan mitra, kami hanya rekan kerja. Jadi terkait pembelian saya kira bisa. Saya kira bisa digabungkan. Cuman detailnya Bapak tanya ke leadernya, karena saya bukan leader. Kalau saya bukan mitra, saya tidak terdaftar di PTPS terkait dengan pembelian, penjualan. Kami hanya produksi, distribusi dipegang semua sepenuhnya oleh PTPS Bandung. Terus yang pertanyaan kedua, Pak. Bapak silakan tanya ke leadernya Pak ya, nanti Pak ya, terkait dengan pembelian itu. Saya kira bisa. Karena Riau luar biasa, Pak. Saat di malam saya dapat telepon dari Riau aja, Bu Febri itu kemarin tanggal 3 dapat belanjaan 450 juta, tanggal kemarin dapat 300 juta, ini tambah lagi tiap hari itu, Pak. Mulai tanggal 3 Maret sampai hari ini sudah belanja hampir 1 miliar, kira-kira begitu. Jadi memang Riau saya apresiasi luar biasa perkembangannya. Cuman begini,
Yang pertanyaan Bapak terkait masa vegetatif dan degeneratif. Vegetatif adalah masa masih kecil, tengah-tengah umurnya. Nah, menghitungnya dari mana? Jika Bapak musim curah hujan tinggi, mulai biasanya Oktober, Pak. Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Kita kan menghitungnya begitu. Nah, itu sampai saat ini pun itu saya menghitung masih masa yang dibutuhkan fotosintesa. Masih butuh fotosintesa, Pak. Bapak kalau aplikasi PSR, tambahkan fotosintesa. Kalau tak bikin rutin, kenapa? Karena memang masa-masanya itu memang di tahun awal-awal tahun seperti ini. Nah, nanti biasanya buah terbaik itu kan April, Mei, Juni, Juli, Agustus itu buahnya bagus-bagus, Pak. Cuma nanti masalahnya apa? Trek. Begitu. Trek karena curah hujannya sama lah di Riau, di Jambi sama. Jadi iklim-iklim itu memang di Indonesia saya kira di masa-masa itu ada masa treknya nanti. Nah, trek itu kan tergantung, ada yang masih bertahan, ada yang tidak, tergantung masa vegetatifnya saat ini itu dipupuk dengan baik atau tidak. Dan memang kuncinya memang di air, karena trek itu terjadi karena tanaman itu butuhnya air 20 liter per hari. Namun ternyata nggak ada air, tapi memang kalau kurang air, nutrisinya tercukupi, dia mampu menahan, Pak. Kita ini terkadang dehidrasi, tapi karena fisiknya kuat, dia masih menahan. Begitu. Haus, tapi fisiknya kuat, dia masih menahan. Tapi kalau memang kita fisiknya nggak kuat, kita haus, ya sudah, lama-lama kita kena penyakit yang lain-lain. Kira-kira begitu. Jadi memang masa-masa itu terjadi, ini masa-masanya vegetatif. Makanya Bapak boleh menggunakan dimix, fotosintesa, dan PSR. Itu karena untuk memperbaiki fungsi-fungsi dampak dari kemarin, Pak. Maaf, curah hujan tinggi nih, kadang lahan tergenang. Bapak kalau di Riau daerah tertentu, Pak, kemarin saya datang ke daerah Siak itu yang lahan gambut agak dalam, banjir, genangan, itu kan memang saat ini masa-masa pemulihan, sudah mulai genangan turun, dia butuh penyembuhan, dan saya biasanya menambahkan yang cair. Kira-kira begitu, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ada penjelasan. Selalu. Ya, baik Pak Sufandi, terima kasih atas pertanyaannya. Secara prinsipnya pembelian mix itu boleh ya, boleh dicampur produk pertanian, produk kecantikan, boleh-boleh saja. Tapi tanyakan dulu, Pak, saya nggak paham juga itu, nggak pernah beli saya. Oh, ya. Baik Mas Budi, masih ada, silakan. Ya, Pak Mardiansyah yang ingin bertanya mengajukan diri. Silakan Pak Mardiansyah, saya unmute. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas diberikannya kesempatan sama saya. Kenalkan, nama saya Sumardi, asal daripada Kota Nunukan, itu Kalimantan Utara, Pak. Nah, sini alhamdulillah testimoni saya di lapangan kontroversi, Pak. Izin ada lahan yang saya temui kepada mitra saya kemarin itu. Saya ya 2 paket lah untuk 2 hektar itu bagikan Pinoslorilis serta fotosintesa, tapi 1 kali pengaplikasian, Pak. Tapi hasilnya di 3 bulan itu daunnya mengering. Tapi di sisi lain, di mitra saya yang lain, testimoni yang sama tapi menghasilkan, memuaskan. Jadi di sini yang di saya testimoni yang gagal ini, apa permasalahannya itu? Di situ saya yang bingung itu, Pak. Oke, paham. Ya. Bapak di Nunukan, Pak, ya? Nunukan. Berapa hari yang lalu saya dari Nunukan, Pak? Oh. Begitu. Saya yang tidak tahu. Oke. Jadi begini, jadi saya kemarin juga gini, ada tanah yang ini bagus, tanah memang beda-beda, Pak. Mungkin ada tanah kan ada yang mineral, tanah-tanah yang memang batuan bagus, tanahnya bagus, mineral ada. Jadi kekurangan mineral itu apa? Serapannya terlalu lama. Terkadang airnya nggak begitu bagus. Airnya agak susah. Lah, ada juga lahan gambut, Pak. Gambut dalam. Gambut macam-macam. Ada yang piritnya di bawah terlalu banyak, dinaikkan pun repot. Untuk itu kan repot. Nah, gambut itu ada plusnya apa? Plusnya terkadang penyerapannya terlalu cepat. Bagus penyerapannya. Ada juga tanah yang memang dia berpasir. Pasirnya ada pasir bunga. Pasir bunga masih mampu menyerap nutrisi, dia menahan. Ada juga yang pasir silika, seperti teori air laut, Pak. Air laut itu kena ombak. Tiba-tiba dia nggak tampak basah, kena ombak langsung hilang airnya. Meresap langsung hilang. Nah, banyak faktor yang saya nggak bisa mengada-ngada, saya harus melihat itu. Yang
Artinya nggak bagusnya daunnya mengering yang mana? Apakah semuanya mengering atau tidak? Kira-kira begitu. Apakah yang bawah saja? Jika yang 1, 2 atau yang bawah saja pucuknya masih utuh, berarti tandanya tanaman Anda terindikasi jamur. Kira-kira begitu. Tapi tidak mati itu. Tidak mati, saya nggak percaya tanaman mati. Fotosintesa itu Bapak tanaman hampir mati, saya disiram aja nanti hidup lagi. Masa tanaman hidup jadi mati, kira-kira begitu, saya nggak percaya. Jadi memang ada yang memang kalau emang daunnya yang bawah ini menguning, itu memang terindikasi jamur. Tapi kalau hanya sekali kemudian begini, terkadang nggak fairnya begini. Sekali 3 bulan dampaknya belum masih berproses dianggap jelek. Fairnya kalau kita menggunakan SOP kita setahun 4 kali begitu. Ini yang jadi PR teman-teman semuanya. Pengennya bagus nggak? Kita tahu bahwa tanah kita tuh rusak, tanah kita berkoloni. Itu masalahnya, solusinya bagaimana membenahi tanahnya. Terkadang orang membenahi kan terkadang ada sakitnya, tapi saya kira mati tidak. Dan nanti akan bagus itu. Kalau kita tambahkan lagi bagus. Tapi terkadang di pupuk hari ini dia bilang jelek, tapi nanti akan bagus. Tapi kemudian di pupuk lain, padahal dampaknya dari kita, tapi dibilang yang bagus orang lain. Dan itu sering kita lakukan. Tapi memang seperti ini. Kalau memang itu Bapak kalau emang mau coba lagi Pak. Yang satunya pasti bagus. Oke, gitu kan, memuaskan. Tapi satunya nggak bagus. Mungkin Bapak harus lihat terkait dengan tanahnya bagaimana. Nah, Bapak sarankan nanti boleh Bapak siram fotosintesa. Dan umurnya berapa? Kita harus tahu, jangan sampai umurnya masih kecil, dikasih dosisnya terlalu tinggi. Umurnya masih di bawah 5 tahun atau 5 tahun, Bapak dosisnya terlalu tinggi. Begitu. Nah, mungkin ada juga faktor itu. Makanya Bapak harus kita lihat, kalau ternyata Bapak tanahnya bagus, pemupukannya sempurna bagus, kok masih seperti itu? Bapak tanya, tergantung amal dan perbuatan yang memilih kebun. Kira-kira begitu. Iya, Ya. tapi memang saya lihat pada penerangan beliau ini dari faktor tanahnya Pak, karena saya suka sering sekali minat sekali saya turun membantu mitra saya untuk aplikasi lapangan, dan saya itu membantu cangkul. Memang tanahnya keras sekali Pak, untuk cangkul itu keras sekali, yang gagal itu. Sementara yang berhasil itu ya lembut aja Pak, lembut itu. Tapi yang gagal ini memang ini tangan saya ini sampai keluar nanah ini untuk cangkul ini. Gitu. Artinya begini, memang tanahnya kita harus lihat dulu. Kalau saran saya memang Bapak pasang fotosintesa dulu untuk memecah koloninya. Jadi begini, kita datangnya pupuk ini kan lengkap antara makro mikronya kan memperbagi 3 fungsi Pak. Fungsi yang 3 yang kita perbagi. Fungsi akar, fungsi batang, fungsi daun. Fungsi akar itu di bawah tanah. Kalau tanah ini ibaratnya akar ini digenggam oleh tanah yang keras, dia nggak bisa bergerak Pak. Gitu. Seperti mau makan tapi dibungkam mulutnya, kan nggak bisa juga. Berarti tugasnya apa? Melepaskan ikatan itu, memecah koloni tanahnya, baru dia mau makan. Begitulah. Proses itu biasanya memang ada proses yang dimana tanaman itu kaget, tanamannya memecah koloninya kaget. Begitu. Karena indikasi jamur naik, tanahnya berkoloni, itu tanah rusak. Begitu. Jadi proses itu terkadang butuh waktu. Saya membenahi tanah seperti itu Pak, saya butuh waktu 18 bulan. Ada tanaman kami yang memang rusak 18 bulan, tapi terkadang ada juga yang 8 bulan sudah bagus. Tapi saya yakin Pak, dikasih lagi, dikocer fotosintesa, tanam seluruh lagi, ke depan buahnya pasti tetap puter, meskipun daunnya bawah mengering. Dibuang aja nanti, nggak apa-apa. Karena kuncinya sawit itu kan cuma ada beberapa teori. Teori sederhananya begini, sawit itu daunnya maksimal 58 pelepah, begitu. Minimal 48 pelepah, jangan over pruning. 1 pelepah mau 1 buah. 1 pelepah, bawahnya kasih lagi, di atasnya dikasih buah untuk mengisi itu ya. Begitu. Jadi memang ada teknis-teknis tertentu. Terkadang jangan over pruning Pak, jangan dibuang semuanya. Tapi kalau emang itu kuning kiranya tidak memberi fungsi, dia hanya makan nutrisi, dibuang aja. Terkadang ada daun yang menguning itu, dia itu hanya makan nutrisi tanpa memberi fungsi. Fotosintesis tidak, menyerap matahari tidak, tapi nyumbang makan aja, itu malah memberatkan. Kalau saya buang, diambil yang tetap masih menghijau untuk yang bagus-bagus. Itu masa pembenahan Pak. Dan memang PR kami, PR kita ini, tanah kita ini ya harus kita sadari bahwa tanah kita rusak. Kenapa? Karena dampak yang pupuk yang segitu banyak, tanah kita berkoloni keras. Tugas kita bagaimana memperbaiki tanah itu. Karena kita tahu bahwa pupuk, orang menyebut pupuk kimia itu, yang umum pada umumnya itu pupuk sampai berkilo-kilo, berton-ton kita pupuk itu kan masalahnya ditolak tanah Pak. Padahal pupuk itu dibutuhkan tanaman. Pupuk kimia itu dibutuhkan tanaman, namun ditolak tanah kita, itu masalahnya Pak. Begitu.
Jadi tanah kita jadi keras, berkoloni, kalau orang Jawa bilang bangka dan lain sebagainya, begitu. Nah, solusinya berarti kan bagaimana kita ada pupuk memperbaiki tanah kita yang kita cintai ini, terus bagaimana dibutuhkan tanaman, itu saja. Tapi PR kita ini karena merubah dogma, merubah ini, orang pengennya bagus, kalau pengen hijau gampang Pak, kasih urea aja hijau langsung, karena dia nitrogen. Kira-kira begitu. Tapi pertanyaannya, orang sekarang daun semakin hijau semakin bangga. Orang, oh punya saya hijau, hijaunya sampai hijau hitam-hitam. Daun yang hijau banget itu Pak, itu daun yang keracunan justru, tidak menyerap matahari. Daun yang hijau normal ada daun yang hijaunya segar. Begitu, tapi terkadang kita bangga. Semakin hijau semakin bangga. Saya tanya lagi, mau panen buah atau panen daun, kira-kira begitu. Sedangkan yang kita butuhkan adalah tandan buah segar pada sawitnya. Kira-kira begitu Pak ya? Dipahami Pak ya? Tetap nanti ada trail-trail lagi, trail-trail lain. Insya Allah nanti saya ada bikin acara di Samarinda. Ada juga undangan kemarin sampai di Nunukan. Kita agendakan nanti suatu saat kalau ini kita share. Ada acara jadwal di sana daerah tertentu supaya mitra-mitra ini juga bisa ikut andil mengisi seminar di daerah tersebut. Kira-kira begitu Pak ya. Terima kasih Pak waktunya dan pertanyaannya. Baik Pak Madi, terima kasih ya pertanyaannya ya. Hadir. Ya baik. Makasih Pak. Ya baik, sama-sama. Mas Budi masih ada cukup? Pak Wawan. Oh ya, Pak Raden silakan. Ada jadwal lagi hari apa Pak Wawan? Ya biasanya rutin setiap malam Jumat, Kamis malam. Malam Jumat ya? Ya. Malam Jumat besok ada? Ada, tapi materi produk lain, Pak Raden. Oh, materi produk lain. Nah. Oke. Kalau nanti fotosintesis. Ntar saya kabarin aja ya. Oke, siap. Nah terakhir closing statement dari Pak Raden apa nih yang mau disampaikan untuk para mitra ini? Untuk teman-teman semuanya, makanya begini. Jadi memang kita ini bukan suatu hal yang baru lagi ya di PTP, terutama menggunakan pilo. Meskipun ada beberapa yang sudah kita apresiasi kepada banyak yang sudah mencoba, tapi sampai saat ini karena begini, meskipun kita mencoba sudah hampir 2 tahun ini di PTP, penjualan sudah banyak, sudah menggunakan sudah banyak, rewards yang tembus mitra sudah banyak, namun masih ada aja yang mitra-mitra saat ini. Kehebatan PTP adalah masih banyak lagi orang yang masih bertanya yang masih nol. Kenapa? Karena orang kita bertambah terus, dan semakin mencoba semakin banyak. Kenapa? Karena saking banyaknya saking banyaknya kebun sawit di Indonesia. Jadi kita tuh belum apa-apa, belum mencapai 1% dari total yang digunakan, belum mencapai itu. Artinya kita masih sangat luas sekali untuk pencapaian slow release. Saya kira teman-teman semuanya bukan berarti ini yang lama mau enggak, ini anggap saja semuanya ini suatu hal yang baru bagi kita. Munculnya produk baru yang jadi Best Farm Slow Release ini bukan lama lagi, kita memulai dari nol, semangatnya semangat baru, memulai produk dianggap produk yang baru, meneruskan produk sebelumnya, perjuangan sebelumnya Pilo Slow Release, kita lanjutkan ke level yang lebih naik lagi menggunakan Best Farm Slow Release. Saya berharap teman-teman semuanya, sehingga saya harapkan semuanya di PTP sini, petani maupun berapapun, karena saya sendiri sebagai seorang petani Pak, terus kemudian saya juga seorang pedagang, dimanapun mitra mengharap rezeki di PTPC yang sangat berkah, mendapatkan reward dari PTPC yang berkah. Tapi seorang petani juga mendapatkan hasil buah yang maksimal. Jadi kita sama-sama, tujuan kami kita hadir di sini, datang semuanya menawarkan berbagi keuntungan. Kalau orang yang menolak, nggak percaya, nggak usah dipakai, nggak usah digubris, nggak usah fokus pada cahaya orang lain, fokus pada cahaya sendiri. Karena insya Allah berusaha itu sifat yang kita saat ini kita jalankan terus berusaha ini tidak mungkin mengingkari hasilnya. Insya Allah nyatanya banyak hal mitra-mitra PTPS dimanapun berada ini sampai saat ini banyak yang sudah tercapai keinginannya, sudah mendapatkan beberapa hal yang dulunya memang susah saat ini menjadi senang, kira-kira begitu. Jadi teman-teman semua jangan berkecil hati dimanapun berada. Insya Allah tetap selama kami bermitra dengan PTPS, insya Allah apapun keluhan-keluhan terus kita tampung, dan kami PTS dalam sinergi berupaya saat ini memberikan yang terbaik oleh kepada PTPS, sehingga dimanapun berada kami memberi dampak yang luar biasa, sehingga dampak ini bisa berdampak pada ekonomi saya sendiri, ekonomi mitra semuanya, ekonomi PTPS, ekonomi insya Allah semua petani di Indonesia, terutama pengusaha atau petani sawit. Kira-kira seperti itu Pak Wawan. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Saya undur diri dulu. Saya selalu sampai jumpa pada Zoom berikutnya. Insya Allah saya hadir lagi. Terima kasih. Baik Pak Raden, terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan bisa bermanfaat untuk para mitra yang lain. Insya Allah
record atau rekaman ini nanti akan tayang di channel YouTube saya ya. Cuman manual pakai HP nih, nggak bisa record dari perangkat Zoom meeting ya. Baik, Pak Raden, terima kasih atas informasinya, atas keilmuannya.